Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, penyembuhan dapat berasal dari iblis. Ayat intinya diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Keterangannya, pikiran setan yang bengkok kini ditingkatkan, dan mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran akan kehilangan pendirian mereka. Dengan tidak mempunyai tempat untuk melabuhkan jangkar, mereka akan hanyut dari satu angan-angan kepada angan-angan yang lain, ditiup oleh angin ajaran-ajaran yang ganjil. Setan telah turun dengan kuasa besar. Banyak yang akan tertipu oleh mujizat-mujizatnya. Saya diberi petunjuk untuk mengatakan bahwa pada masa yang akan datang, kewaspadaan yang besar sangat dibutuhkan. Di antara umat Allah tidak boleh ada kebodohan rohani. Roh-roh jahat dengan giat melibatkan diri dalam usaha mengendalikan pikiran umat manusia. Manusia sedang mengikatkan diri dalam ikatan-ikatan, siap untuk dibakar dalam api hari kiamat. Mereka yang membuang Kristus dan kebenarannya akan menerima kesesatan yang membanjiri dunia. Orang-orang Kristen haruslah sadar dan berjaga-jaga dengan teguh menolak musuh mereka, yaitu iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Manusia di bawah pengaruh roh-roh jahat akan mengadakan mujizat-mujizat. Kita tidak perlu tertipu. Pemandangan-pemandangan ajaib yang berhubungan erat dengan setan akan segera terjadi. Firman Allah menyatakan bahwa setan akan membuat mujizat-mujizat. Ia akan menjadikan manusia sakit dan kemudian dengan tiba-tiba mencabut dari mereka kuasa setannya. Lalu mereka menganggap sudah disembuhkan. Pekerjaan yang tampaknya menyembuhkan ini akan mendatangkan ujian kepada Masehi Advent hari ke-7. Jikalau mereka, yaitu yang menjadi sasaran penyembuhan, ditonjolkan sehubungan dengan pernyataan-pernyataan ini, mencari maaf atas kelalaian mereka terhadap hukum Allah dan terus saja dalam pelanggaran walaupun mereka mempunyai kuasa kepada setiap orang dan sampai sejauh manapun, ini tidak berarti bahwa mereka memiliki kuasa Allah yang benar itu. Sebaliknya, itu adalah kuasa membuat mujizat dari si penipu besar. Ia adalah pelanggar hukum moral dan melancarkan setiap kejahatan yang dikuasainya untuk membutakan manusia kepada tabiatnya yang benar. Kita telah diberi amaran bahwa pada akhir zaman ia akan bekerja dengan tanda-tanda dan mujizat yang palsu. Dan ia akan meneruskan mujizat-mujizat ini sampai pintu kasihan ditutup yang ditunjukkannya kepada mereka sebagai bukti bahwa ia adalah malaikat terang, bukan malaikat kegelapan. Penyembuhan dapat berasal dari setan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, hati-hati apabila kita melihat, mendengar mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, tanda-tanda dahsyat yang sedang terjadi. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, yang menjadi mujizat itu bedanya adalah bisa setan apakah yang menjadi dasar pembedanya adalah apakah mujizat itu berasal dari Tuhan atau tidak,
adalah penurutan kepada hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita dapat membedakan mana mujizat yang asli yang berasal dari Tuhan dan mujizat palsu yang berasal dari penipu besar itu. Gereja Tuhan yang benar bukan berdasarkan mujizat dan tanda-tanda ajaib, tetapi dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan umat Tuhan yang sejati adalah umat-umat Tuhan yang memiliki iman kepada Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Bantu kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Berdoa khusus bagi seluruh umat Tuhan, bantu kami dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, terlebih khusus terhadap dosa kesayangan kami masing-masing. Bantu kami untuk bisa terus bersandar dan berserah kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan sajalah kami dapat menang, dan dengan kasih-Mu kami akan siap menerima roh jen akhir dan meterai Allah yang hidup dilayakkan menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.